Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian tengah semester mata pelajaran IPS untuk kelas 6. Sebelum dimulai, jangan lupa lakukan like, share, dan subscribe channel Bang Soal Lengkap ini. Terima kasih. Oke, kita mulai saja pada soal nomor 1. Proklamasi berasal dari kata proklamasio. Kata tersebut berasal dari bahasa titik-titik. A. Inggris, B. Yunani, C. Prancis, D. Belanda. Jawaban yang tepat adalah Yunani. Maka kita akan beri tanda jawabannya pada B. Yunani. Selanjutnya nomor 2. Indonesia merdeka pada tanggal titik-titik. A. 17 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1946, C. 18 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1999. Yang benar jawabannya ada lagunya ya, 17 Agustus tahun 45. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3. Slogan milik bangsa Indonesia yang berisi menjaga keutuhan dan kemerdekaan ialah titik-titik. A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Tutwuri Handayani. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Ingarso Sung Tulada. Kita bahas ya dari bagian D. Ingarso Sung Tulada ini adalah salah satu semboyan yang dipopulerkan oleh Bapak Pendidikan Nasional yakni Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini ada pada petikan kita pada zaman Majapahit yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan terakhir Tutwuri Handayani bagian B ini juga sama, berasal dari semboyan pada Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Sedangkan slogan yang menjaga keutuhan dan kemerdekaan Indonesia adalah A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4. Contoh melestarikan budaya nasional ialah kecuali titik-titik. A. Berkompetisi dalam meraih prestasi. B. Menggunakan produk dalam negeri. C. Menggunakan produk luar negeri. D. Menghormati sesama. Nah, untuk melestarikan budaya nasional berarti kita harus menggunakan produk dalam negeri. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5. Salah satu usaha yang merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya nasional diantaranya adalah titik-titik. A. Belajar budaya luar negeri. B. Ikut mempelajari tarian daerah. C. Berkunjung ke luar negeri. D. Belajar bahasa luar negeri. Nah, untuk melestarikan budaya nasional berarti kita harus ikut mempelajari tarian daerah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 6. Daerah Indonesia yang telah lepas, ini berarti sudah bukan milik NKRI lagi, adalah titik-titik. A. Pulau Sipadan. B. Pulau Silegit. C. Pulau Ligamen. D. Nusa Tenggara Timur. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah A. Pulau Sipadan, karena Pulau Sipadan sekarang sudah termasuk wilayah Malaysia. Nomor 7. Ciri masyarakat sejahtera antara lain titik-titik. A. Keadaan sehat. B. Keadaannya susah. C. Kaya. D. Sakit. Meskipun kaya, tapi misalkan sakit, itu tidak menjamin kesejahteraan. Kalau susah dan sakit sudah jelas, itu bukan ciri negara yang sejahtera. Jadi, salah satu ciri masyarakat sejahtera adalah A. Keadaan sehat. Nomor 8. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah titik-titik. A. Memajukan kesejahteraan umum. B. Mensejahterakan tenaga kerja asing. C. Menggapai cita-cita.
D. Masyarakat miskin. Nah, yang paling tepat adalah A. Memajukan kesejahteraan umum. 9. Upaya dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah titik-titik. A. Memakai produk luar negeri. B. Mencintai kebudayaan Korea. C. Membayar pajak semaunya. Atau D. Mencintai rupiah. Nah, salah satu di antaranya adalah D. Mencintai rupiah. Nomor 10. Upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia di antaranya adalah titik-titik. A. Pemerataan pembangunan. B. Pembangunan di pulau tertentu. C. Menggratiskan penggunaan jalan. Atau D. Memakmurkan masyarakat. Nah, untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, pemerintah harus melaksanakan pemerataan pembangunan, baik itu di daerah maupun di ibu kota, semuanya harus dilaksanakan. Itu termasuk memakmurkan masyarakat dan menggratiskan penggunaan jalan. Selanjutnya nomor 11, negara yang merupakan pendiri ASEAN adalah titik-titik. A. Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia. B. Malaysia, Singapura, Laos, Filipina. C. Thailand, Kamboja, Indonesia, Singapura. D. Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, pendiri ASEAN kita singkat CIVIL-MAINTAI. C. Singapura, Fil Filipina, Ma Malaysia, In Indonesia, Thailand. Jadi yang termasuk dalam negara pelopor ASEAN adalah D. Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. 12. Dalam bidang komunikasi, Indonesia pernah menyewakan sarana satelit Palapa kepada negara titik-titik. A. Laos, B. Singapura, C. Kamboja, D. Thailand. Jadi Indonesia itu karena dulu perkembangan komunikasi Indonesia sudah pesat, kita sempat mempunyai satelit Palapa yang disewakan kepada negara tetangga kita, yaitu negara Singapura. Jadi jawabannya adalah B. 13. Dalam rangka mewujudkan tujuan ASEAN, kemudian diadakan pertemuan antar anggota ASEAN melalui titik-titik. A. KTT ASEAN. B. ASEAN Games. C. Piala AFF. D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Untuk mencari tahu jawabannya, kita bahas satu persatu. Untuk D, ASEAN Free Trade Area adalah kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Sedangkan Piala AFF adalah pertandingan antar negara-negara Asia dalam sepak bola. Jadi tidak hanya ASEAN tapi se-Asia. Untuk ASEAN Games, ini lomba atau olimpiade olahraga negara-negara se-Asia. Sedangkan KTT ASEAN singkatan dari Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yakni pertemuan antar negara ASEAN untuk mewujudkan tujuan ASEAN. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A. KTT ASEAN. Lanjut ke nomor 14. Masalah terorisme telah terjadi di kawasan Asia Tenggara, sehingga para anggota ASEAN perlu bersikap titik-titik. A. Membiarkan karena tanggung jawab masing-masing negara. B. Agar segera diatasi sampai tuntas. C. Mendukung dengan melarang tindakan terorisme. D. Agar segera diusulkan untuk dibubarkan. Terorisme ini sangat berbahaya karena bisa menghancurkan keutuhan sebuah negara, sehingga harus diatasi sampai tuntas. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 15, AFTA adalah bentuk kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara pada bidang titik-titik. A. Ekonomi. B. Politik. C. Sosial. D. Keamanan. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Trade itu perdagangan. Kalau perdagangan berarti masalahnya adalah ekonomi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 16, pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang titik-titik. A. Pendidikan. B. Perdagangan. C. Industri. D. Sosial.
pelajar, berhubungan dengan pendidikan. Jadi jawabannya A. 17. Pesta olahraga di kawasan ASEAN dinamakan titik-titik. A. SEA Games, B. AFTA, C. ASEAN Games, D. ZEE. Nah, kita cari tahu dulu singkatannya. ZEE adalah Zona Ekonomi Eksklusif, merupakan batas wilayah laut sejauh 200 mil dari batas wilayah darat Indonesia. ASEAN Games adalah pesta olahraga antar negara se-Asia. Kalau AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Kalau SEA Games singkatannya Southeast Asian Games. Southeast Asia berarti Asia Tenggara. Artinya pesta olahraga di ASEAN. Jadi jawabannya adalah A, SEA Games. Lanjut ke soal nomor 18. Ini berhubungan ya. SEA Games ke-29 dilaksanakan di titik-titik. A. Indonesia, B. Filipina, C. Singapura, C. Malaysia, D. Singapura. Nah, Indonesia sendiri pernah menjadi tuan rumah pada SEA Games ke-26. Terakhir di sana di Palembang. Nah, untuk SEA Games ke-29 dilaksanakan di negara jiran atau negara Malaysia. Lanjut ke soal nomor 19. Sekretariat ASEAN terletak di kota titik-titik. A. Bangkok, B. Singapura, C. Jakarta, atau D. Manila. Jawaban yang paling tepat adalah Jakarta, Indonesia. Nah, lanjut ke soal nomor 20. Sumbangsih lain Indonesia dalam ASEAN sebagai berikut kecuali titik-titik. A. Pelopor ASEAN, B. Pusat Pengendalian Bencana Tsunami, C. Pemimpin ASEAN, D. Menjadi tuan rumah SEA Games ke-30. Nah, pelopor ASEAN benar, pengendalian bencana dan tsunami juga benar, pemimpin ASEAN betul. Tuan rumah SEA Games ke-30 ini kurang tepat karena Indonesia tidak menjadi tuan rumah SEA Games ke-30. 30 dilaksanakan di negara lain. Lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. 3. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah. Nomor 4. Memajukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tujuan berdirinya ASEAN ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Mempercepat pertumbuhan ekonomi benar, memajukan perdamaian benar, memajukan kerjasama juga benar. 1, 2, 4. Nah, kita tinggal cari yang ada angka 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Oke, nomor 22. Pembentukan kelompok peneliti antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang titik-titik. A. Perdagangan, B. Pendidikan, C. Ekonomi, D. Sosial. Nah, yang paling tepat adalah pendidikan, karena kalau kita mengumpulkan para peneliti berarti kita ingin memajukan pendidikan. Nomor 23. Berikut yang bukan merupakan manfaat adanya kerjasama regional ASEAN adalah titik-titik. A. Terpeliharanya stabilitas di kawasan Asia Tenggara. B. Terciptanya persaingan usaha antar anggota ASEAN. C. Terdapat solidaritas yang tinggi antar negara ASEAN. D. Terciptanya itikat baik saling menghormati antar anggota ASEAN. Di sini yang ditanyakan bukan. Nah, bukan manfaat. Berarti jawabannya yang kecuali. Nah, jadi yang paling tepat adalah persaingan. Nah, ini sama sekali bukan tujuan dibentuknya ASEAN. Jadi jawabannya adalah B. 24. Berikut ini termasuk peranan Indonesia dalam ASEAN adalah titik-titik. A. Mendukung program senjata nuklir. B. Mendukung adanya pelanggaran HAM. C. Mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
D. Membantu penyelesaian masalah dan sengketa negara lain. Nah, kalau peranan Indonesia ini adalah D. Jadi Indonesia itu membantu penyelesaian dan persengketaan negara lain. Contohnya mengirim pasukan Garuda, para TNI ke negara Kamboja yang saat itu sedang berkonflik. Oke, nomor terakhir, nomor 25. Kawasan Asia Tenggara letaknya sangat strategis. Letak tersebut berdampak pada titik-titik. A. Sebagai jalur lalu lintas yang ramai. B. Rawan terjadinya perebutan kekuasaan. C. Sering terjadi bencana alam. Atau D. Mudah dijajah bangsa lain. Nah, karena letaknya strategis, maka di ASEAN sendiri kita sebagai jalur lalu lintas internasional yang ramai. Nah, demikianlah teman-teman pembahasan latihan soal IPS untuk kelas 6 PTS semester 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.